dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena kalau bicara Kota Yogyakarta, pasti kita akan berbicara juga mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Secara strategis nasional ya, Yogyakarta ini kan menjadi dulunya mantan ibu kota Indonesia dan punya hak otoritas khusus, khususnya dalam pembentukan kelembagaan pemerintahannya ya, di mana ada namanya Keistimewaan Jogja yang disahkan melalui Panitikismo di dalam surat kekancingan. Di sana diatur beberapa poin. Yang pertama, salah satunya adalah mengenai kelembagaan, terus nama-nama yang baru ini yang telah diupdate adalah nama-nama dari setiap struktur daerah, dari tadinya padukuhan menjadi kelurahan, desa menjadi kecamatan, dan seterusnya. Nah, bicara Yogyakarta pasti tidak lepas dengan rencana-rencana nasional yang pasti akan melibatkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah strategis nasional, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan salah satu daerah pariwisata, strategis pariwisata, juga strategis nasional pendidikan ya. Oleh karena itu, hasil implikasinya apa? Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa perencanaan besar ya, yang itu fungsinya untuk mengakomodasi dari kepentingan nasional. Kalau teman-teman tahu, ada Bandara Nia yang baru saja dibuka. Suara saya kedengeran ya? Atau kurang? Kedengeran, Mas. Kedengeran ya? Bandara Nia Yogyakarta, terus yang masih dalam proses adalah jalan tol lintas selatan yang akan menghubungkan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Di Jogja yang bagian yang kena jalan tol itu bagian kalau di Gunung Kidul bagian pesisir pantai, terus daerah Kulon Progo dan seterusnya. Nah, selain itu apalagi selain itu ada beberapa kawasan strategis nasional pariwisata yang kalau teman-teman mengikuti update-nya yang terbaru, Jogja ini akan dijadikan Bali yang kedua setelah Bali yang memang Bali di Bali sana. Artinya apa? Bali 2 ini adalah pariwisata nasional baru yang direncanakan menjadi kawasan khusus yang strategis di nasional. Kalau Bali punya ciri khasnya yang seperti itu, pantai dengan budaya yang khas, Yogyakarta juga didorong untuk punya ciri khas dan punya nilai tawar pariwisata di nasional, yaitu pantainya juga, terus culture, dan yang paling kasih biasa culture ya kalau kita, dan pantai itu. Nah, apa implikasinya? Ini belum ngomong tentang kota Jogja secara khusus mikro ya. Ini kita ngomong dulu tentang Daerah Istimewa Yogyakarta secara makro provinsi, yang nantinya pasti akan berimplikasi juga turun ke perkotaan. Nah, ketiga pembangunan tadi, yang proyek besar nasional tadi,
sangat-sangat berimplikasi tentunya untuk Kota Yogyakarta khususnya, masyarakatnya, dan sosial budayanya. Kebetulan saya di komunitas dan sebagai individu ikut dalam KOPI, kalau tidak salah juga tergabung dalam jaringan masyarakat peduli lingkungan, Jambiklim, dan juga tergabung dalam Sobat Muda-Mudi Peduli Lingkungan yang itu diinisiasi oleh Walhi. Ada komunitas-komunitas lain juga yang concern terhadap lingkungan. Kita langsung ngomong, biar lebih singkatnya, karena ini kita ngomongin tentang implikasi dan dampaknya. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa kita saling share diskusi di dampaknya akan pasti sangat-sangat dahsyat ya. Yang pertama pasti akan turun pada peraturan Perda nomor 5 kita di daerah istimewa Yogyakarta, di mana kita harus ikut menyukseskan proyek-proyek nasional tadi. Akhirnya dengan kita merencanakan beberapa jalan utama yang akhirnya harus dibenahi ya pokoknya. Seperti yang jalan utama menuju Jalan Kulon Progo itu masih dalam proses yang saya tahu. Terus kereta yang arah ke daerah bandara. Lalu ada perencanaan kawasan ekonomi khusus di daerah sekitar Pojok Benteng, itu juga ada. Nanti bisa langsung diakses aja ke file dari dokumen perencanaan dari Pemkotnya. Itu kami juga pernah beberapa kali diajak diskusi konsultasi tata ruang di Dispertaru ya. Yang menjadi sorotan di sini memang masih banyak dari sektor-sektor lingkungan yang belum begitu detail tersentuh dan terencana dengan matang sih ya kalau saya lihat. Karena kita lagi ngomongin masalah implementasi, terus kebetulan ada KOPI ini, berarti kita mending fokus ke lingkungan, ke environment yang mungkin akan banyak berdampak juga terhadap masyarakat yang tinggal juga. Nah, selain tadi itu lingkungan banyak banget yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang masih menjadi masalah hingga saat ini dari dulu. Yang namanya teman-teman kalau tahu ada hashtag Jogja Asat, Jogja Oradidol, itu sebenarnya jargonnya aja yang udah nggak begitu kelihatan atau mungkin hampir mati ya. Tapi sebenarnya semangat itu tuh masih ada, semangat masyarakat Jogja tentang hashtag Jogja Asat, Jogja Oradidol tuh sebenarnya masih ada. Karena apa? Karena nyatanya implikasi dari pariwisata itu nggak mudah loh, nggak seindah yang kita bayangkan. Misal saja yang paling terlihat adalah moratorium hotel yang masih belum berjalan dengan sempurna ya kalau saya bisa katakan. Artinya pembangunan hotel atau gedung tinggi dan yang memakan ruang umum lebih banyak itu masih banyak dilakukan di Jogja. Pembangunan mall aja dan beberapa hotel saja kalau boleh saya katakan di sini masih banyak yang antri untuk dibangun sebenarnya. Tapi
mungkin nggak tahu prosesnya masih terhendak atau bagaimana di sana di atas. Seperti itu yang saya dapatkan dari beberapa konsultasi di pemerintahan, terus beberapa diskusi dengan teman-teman komunitas di Jogja, seperti itu. Kalau bicara tentang lingkungan juga, setahun yang lalu di akhir 2019 itu kami sebenarnya saya dengan komunitas yang sekarang saya kerja. Sebetulnya saya kerja sekarang di Solidaritas Perempuan Bukit Nasib, itu komunitas LSM yang dia perspektifnya feminis, gender, tapi banyak juga melakukan riset-riset dan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dan kota Yogyakarta. Hanya mereka mungkin lebih banyak melihatnya dari pandang gender perspektif planning seperti itu. Nah, waktu itu kami bekerja sama dengan mitra Gucci dari Amerika. Kami melakukan penelitian bahwasanya dari ketiga variabel yang kita ambil, yaitu ada Bapeda, ada dari DLH, dan dari BPPMP Kota. BPMP itu badan ini untuk pembinaan perempuan dan anak. Jadi kami ingin melihat bagaimana sih sebenarnya perencanaan lingkungan, terutama yang berhubungan langsung dengan climate change, itu sudah sampai sejauh mana di kota Yogyakarta itu dilakukan. Nah, didapatkan hasil bahwa dari ketiga narasumber itu ternyata perencanaan terkait climate change itu belum sama sekali ada di dokumen perencanaan manapun. Jadi semuanya itu masih berupa mandatori dari pemerintah pusat langsung ke daerah, dan itu bukan secara khusus menangani climate change. Jadi kalau teman-teman yang concern dengan climate change, misal di sini semuanya, kalau mau meneliti kota Yogyakarta, boleh banget, karena pemerintah kota tuh masih sangat membutuhkan penelitian-penelitian, riset-riset teman-teman mengenai perubahan iklim, khususnya di Yogyakarta. Karena secara khusus dokumen yang membahas climate change itu ternyata kita belum punya. Misal aja perencanaan khusus tentang energi yang terkait climate change itu belum ada juga. Jadi mereka hanya melakukan mandatori dari dinas terkait, misal mengadakan penerangan atau mengadakan lampu hemat energi, mengadakan kantor hijau hemat energi, hanya sebatas itu. Tapi belum ada rancangan perencanaan yang terintegrasi secara khusus. Lalu implikasinya juga banyak selain itu ya. Kami juga pernah melakukan riset bersama inventarisasi climate change itu di beberapa titik di Yogyakarta itu ternyata di beberapa titik di Yogyakarta, terutama di persimpangan di kota, itu masih banyak yang tingkat temperatur udaranya itu tinggi dibandingkan di persimpangan-persimpangan yang lain. Artinya apa? Di samping tadi pemerintah belum begitu siap untuk menyikapi dari adanya respon pemerintah nasional ingin merencanakan strategi pariwisata sebagai kawasan nasional
kawasan strategis nasional pariwisata juga akhirnya berimplikasi pada daerah perkotaan itu yang semakin masif masyarakatnya, yang pendatang akan lebih banyak, terus memakai pengguna kendaraan bermotor semakin banyak. Kalian bisa cek di Sub, di sana setiap tahunnya pasti selalu ada pertambahan pengguna kendaraan bermotor di Yogyakarta. Itu adalah salah satu implikasi yang paling terlihat nyata dari ya kita menyatakan diri sebagai daerah kawasan pariwisata nasional, sebagai kawasan pendidikan nasional, pasti akan membawa tarikan orang tuh lebih banyak untuk masuk ke daerah kita, khususnya ke kota. Terus menarik investasi-investasi pastinya, yang tadi berupa hotel dan lain-lain. Saya juga pernah datang ke diskusi bersama anggota DPR fraksi berapa, saya lupa. Beliau yang fraksi yang mengurusi penataan ruang juga di Yogyakarta. Ternyata kenapa kalau teman-teman pernah dengar ada hashtag Jogja Kelilipan apa gitu, yang artinya maksudnya Jogja itu ada kelilipan apa sih bahasa Indonesianya? matanya tertutup kayak gitu, matanya tertutup oleh sesuatu gitu. Maksudnya ya kelilipan itulah pokoknya lah ya. Itu artinya Jogja ini banyak banget pembangunan yang tidak teratur dan itu berantakan. Terutama itu ada baliho. Kalau teman-teman tahu baliho ya, baliho kita itu di Jogja itu sangat-sangat berantakan ya. Beda banget sama di daerah apa ya, misal Bali ya. Bali itu baliho terus bangunan-bangunan tinggi itu masih ada aturan yang mengikat, walaupun di sana juga sebenarnya masalahnya hampir-hampir sama aja, cuman setidaknya mereka punya aturan khusus untuk itu. Mereka hampir setiap tahun itu menganggarkan dana hingga sampai miliaran ya, khusus hanya untuk menangani baliho yang berantakan. Coba teman-teman cek di lapangan, banyak kan di jalan itu baliho di Jogja itu masih berantakan, ada yang hampir nggak layak dipakai, hampir rubuh, banyak yang besar-besar dan itu menutupin pandangan jalan dan sebagainya. Itu baru baliho. Yang lainnya, oh ya, kebetulan juga kami itu juga menyoroti beberapa hal yang ada di Jogja, terutama itu ruang-ruang umum dan fasilitas umum di Jogja. Kalau teman-teman pernah cek di lapangan, itu beberapa fasilitas umum kita itu masih terpusat di beberapa titik saja yang pemerintah itu mungkin memandangnya itu yang paling strategis. Memang sih benar, tapi memang benar kalau kita ingin merencanakan itu biasanya dari sesuatu yang paling prioritas dulu, lalu ke hal-hal yang sekunder setelahnya. Tapi urgennya adalah kota Jogja ini penduduknya banyak, padat, dan kalau misal dibanding kota-kota yang lain tuh kebutuhan kota-kota lain mungkin di sekitar kita, Jawa Tengah atau yang lainnya, itu kita punya keurgenan tersendiri untuk punya fasilitas-fasilitas yang baik dan memadai. Banyak hal sih, mungkin teman-teman nggak perlu saya ceritakan, misal pedestrian, lalu ada
fasilitas publik seperti taman yang RTH itu, kenapa RTH kita itu masih susah untuk ditambah? Karena tadi itu kita masih menganut sistem keistimewaan Jogja tadi, di mana lahan di Jogja itu susah untuk dibeli karena kepemilikannya itu nggak langsung dari pemerintah. Antara pemerintah dan Kesultanan Yogyakarta itu dua hal yang berbeda tapi saling terkait. Nah, itu yang susahnya di Jogja tuh, bukan susah ya, istimewanya di Jogja itu seperti itu. Belum lagi masalah Sultan Ground yang di pinggiran sungai. Itu juga masih polemik sampai sekarang. Di perencanaan dibilang kalau sungai itu harus mundur 3 meter, jalan dari atas talut sungai itu harus mundur 3 meter ke arah daratan untuk sepadan sungai. Nah, padahal di Jogja ini di 3 sungai, Kali Code, Gajah Wong, dan Kali Winongo itu sudah terlalu padat bangunan dan penduduk yang tinggal di sana. Kalau pemerintah mau memindahkan atau bahasa kasarnya itu menggusur, itu masih PR banget sih, karena beberapa penelitian tentang rumah susun di Yogyakarta pun nggak semuanya benar-benar berhasil, nggak semuanya benar-benar bagus eksekusinya. Kalian bisa lihat sendiri di beberapa rusun di Jogja, mana yang benar-benar rapi, mana yang benar-benar terpakai dengan semestinya, mana yang enggak. Kalau teman-teman ada yang dari UGM, misalnya di belakang UGM itu, bagian belakang Pogung itu ada rusun dari pemerintah yang akhirnya belum terpakai sampai sekarang. Itu kami tahu itu karena beberapa kali kami juga sering diskusi dan komunikasi berkegiatan bareng dengan teman-teman dari Arkom, Arsitektur Komunitas, ada dari ibu-ibu Kali Jawi, Kali Gajah Wong, Winongo, dan Code. Mereka itu organisasi-organisasi yang mengadvokasikan habitat yang layak untuk semuanya. Jadi walaupun kita tinggal di pinggir sungai, walaupun kita tinggal dimanapun, kalau semisal kita bisa menaati peraturan yang ada, terus kita bisa merencanakannya secara partisipatif bersama-sama, itu pasti hasilnya bisa kok jauh lebih baik dan bisa diterima bagi semuanya. Nggak harus semuanya itu asal menggusur, atau memang beberapa case kalau saya pikir memang mungkin harus ada pemindahan secara lokasi yang signifikan, tapi nggak semuanya juga case itu harus dilakukan dengan yang seperti itu. Misal yang dilakukan ibu-ibu Kali Jawi itu, mereka benar-benar menaati peraturan, seperti mundur 3 meter, terus namanya konsolidasi lahan, berkonsolidasi lahan dengan daerah setempat untuk membangun daerah tempat tinggal itu menjadi lebih layak huni, seperti dinaikkan. Karena ada slogan kita adalah munggah, mundur, madep, kali 3M. Nah, itu benar-benar diotak-atik, benar-benar diimplementasikan dengan baik oleh kedua komunitas tadi itu. Puncaknya kemarin tahun lalu kita tergabung dalam peringatan Hari Habitat. Nanti mungkin tahun ini juga ada Hari Habitat itu setiap bulan November ya, kalau nggak salah, bulan November. Itu. Terus berapa menit nih kayaknya? Masih lama, Mas. Masih lama kan ya? Iya. Oke, siap. Beberapa hal juga yang pernah kami soroti, yaitu karena kami
tergabung juga, selain kami tergabung secara riset, komunitas riset, kami juga tergabung dalam komunitas-komunitas aksi iklim lingkungan di Yogyakarta juga yang tadi telah saya sampaikan. Nah, ini. Kalau tadi kan saya pernah sudah katakan ada beberapa rancangan strategis nasional yang diturunkan untuk dieksekusi di Yogyakarta. Salah satunya itu adalah jalan tol, terus ada bandara dan beberapa jalan yang prioritas pertama di perkotaan. Nah, saya pernah tergabung juga di dalam komunitas-komunitas, dia itu isinya pelaku-pelaku pariwisata di daerah Borobudur dan Prambanan. Nah, mereka itu sangat menyambut sangat senang dengan adanya jalan tol tadi, jalan tol lintas selatan Jogja, di mana nantinya mereka itu akan terkena dampaknya, pengunjung pariwisata itu akan lebih meningkat, lalu pemasaran akan jauh lebih efektif karena mereka akan dekat dengan jalan nasional, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan pariwisata. Tapi ironinya ternyata nggak semua pelaku pariwisata itu sepakat dengan hal tersebut. Waktu kami tergabung dalam salah satu acara yang di sana merespon beberapa pembangunan di Yogyakarta, teman-teman tahu nggak? Ternyata misal bandara Yogyakarta atau tol di Yogyakarta ini punya implikasi yang sangat besar yang mungkin teman-teman nggak tahu kalau semisal untuk memenuhi energi listrik, air dari bandara, misal dari Bandara Nia, itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana dan butuh seberapa besar? Terus dampak dari pembangunan jalan nasional yang melintasi Yogyakarta tadi itu seperti apa ke seluruh sektor pelaku pariwisata, khususnya karena ini terkait dengan tadi kawasan pariwisata nasional. Pernah sesekali cerita dari pelaku pariwisata juga di daerah Gunung Kidul, itu di pantai Kodok ya, Watu Kodok, itu mereka beberapa orang sudah kehilangan lahan tanpa tahu sebenarnya perencanaan kedepannya itu, jangka panjangnya itu mereka harus seperti apa. Nah, kurangnya di kita itu kita sering banget mendorong orang itu untuk melakukan hal untuk kepentingan umum, tapi kadang kita lupa bahwa orang-orang yang tadi kita dorong itu perlu juga loh punya hak, mendapatkan haknya mereka sampai benar-benar nanti itu terjamin di masa depannya. Nah, ironinya pembebasan lahan di Yogyakarta itu tidak berjalan dengan mulus dan mungkin bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik secara prosedural ya, karena dari masalah pembebasan lahan tadi, pemerintah tuh belum sampai ke tahap benar-benar memastikan nanti masa depan si pemilik lahan yang sudah dibeli itu seperti apa. Jatuhnya nanti mereka akan dipekerjakan di daerahnya sendiri, akan menjadi buruh di sana,
sedangkan tadinya yang punya lahan menjadi tidak punya lahan. Daerah-daerah penyangga ibu kota Yogyakarta ini yang akan kena dampaknya. Kita mungkin yang di kota masih enak-enak saja ya. Walaupun sebenarnya juga nggak enak, masih ternyata di kota Jogja itu padat dan banyak kendaraan privat, kendaraan umum masih jauh dari kata sempurna. Tapi ternyata kalau teman-teman melihat lebih luas lagi daerah istimewa Yogyakarta, ke Kulon Progo, ke Gunung Kidul, atau ke Sleman, daerah pariwisata puncaknya Yogyakarta, ada di Kaliurang, banyak loh yang mengeluhkan, ini gimana kalau misal kami dipindah, kami tidak punya lahan, pertanian yang tadinya bisa menyokong kota jadi hilang, terus pertambangan pasir di daerah Magelang, Sleman yang semakin gila-gilaan, terus apa namanya dari yang tadi saya katakan yang di pantai Watu Kodok itu dia kehilangan lahan juga apa ya keuntungan dari sebenarnya gini, kalau teman-teman pernah dengar namanya pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasiskan komunitas, itu mereka sebenarnya ingin melaksanakan itu di sana, cuman ternyata di implementasinya pemerintah itu mungkin terlalu banyak istilahnya apa ya, mengambil keuntungan yang mungkin kurang berpihak kepada masyarakat yang ada di daerah terdampak tadi. Contohnya yang dia katakan waktu itu adalah pantai-pantai di Gunung Kidul itu kan akan jadi the new Bali-nya Yogyakarta, the new Bali-nya Indonesia. Makanya beberapa lahan di pinggir pantai itu akhirnya dibangunlah menjadi villa, dibangunlah menjadi beberapa fasilitas komersil yang itu jauh dari kata accessible buat publik, yang tadinya lahan bersama menjadi lahan-lahan privat. Akhirnya yang tadinya semangatnya itu pariwisata berbasis komunitas menjadi pariwisata khusus kepentingan yang di pusat atau seperti apa. Nah, itu ironi-ironi yang mungkin teman-teman harus tahu dan paham sih, harus banyak-banyak mungkin jalan-jalan lagi ya. Jadi jangan terus melihat indah-indahnya saja, tapi di balik itu semua tuh masih ada loh banyak yang perlu kita benahi. Nah, balik lagi kalau di kota ya. Kalau di kota, kita pernah juga berdiskusi dengan komunitas pijak ID. Ada Mas Dendi yang ininya ya, menginisiasi di komunitas itu, Dendi Iqbal. Waktu itu kita bicara tentang transportasi Jogja. Sebenarnya transportasi Jogja ini mau dibawa kemana sih? Jogja ini sebenarnya sangat potensial banget loh buat orang-orang bisa berkehidupan lebih cukup di sini. Tapi ternyata implikasinya jauh dari ekspektasi yang kita harapkan. Seperti dengan pendidikan dengan diklaimnya tadi sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, ternyata kendaraan-kendaraan umum itu kendaraan-kendaraan umum konvensional, terutamanya, yang tadinya kita punya bis dari kota Jogja ke Kaliurang atau punya Trans Jogja yang sempat dulu
terkenal sekarang mulai ditinggalkan. Terus beberapa hal yang lainnya seperti fasilitas air terutama. Nah, tadi belum membahas tentang air ya. UGM pernah melakukan penelitian tahun 2017. Ternyata berdasarkan penelitian dari Pustral, bisa dicek di websitenya UGM. Pustral itu Pusat Studi Transportasi dan Logistik di UGM. Dia mengatakan bahwa perencanaan berkelanjutan di Yogyakarta ini semakin turun ininya nilai indikator positifnya. Karena apa? Karena ternyata pelaksanaan di bawahnya itu mereka lihatnya dari ini ya, dari transportasi, dari sistem transportasi yang mulai kurang teratur, terus keberadaan air tanah yang mulai sedikit, keberadaan RTH yang mulai sempit, atau bahkan tidak bisa ditambah lagi, mungkin kasarnya seperti itu. Nah, ini penting banget sih tagline tentang Jogja berkelanjutan ini benar-benar masih jadi PR banget bersama kita. Hotel-hotel dan pembangunan bangunan komersil privat itu masih banyak banget loh di Jogja, masih banyak banget. Untungnya kita belum semasif di Jakarta ya. Kita masih susah menemukan tower. Sedangkan di Jakarta tuh mungkin baru berapa meter udah ada tower apa, tower A, B, C, D. Sedangkan di sini mungkin belum ada satupun tower yang dibangun. Atau saya salah, atau udah dibangun. Sepertinya sih belum ada ya, kayak gedung benar-benar gedung yang pencakar langit. Kalau misal udah ada ya mungkin udahlah kita celaka gitu. Kalau misal benar-benar udah ada gedung pencakar langit di Yogyakarta, karena yang pertama kita udah menyalahi keistimewaan yang kita bangun sendiri, yaitu mengedepankan culture, budaya, adat, sosial budaya masyarakatnya. Terus kalau seperti itu berarti kita harus mengutamakan kepentingan publik masyarakat, di mana tempat-tempat yang privat tadi seharusnya nggak lebih banyak dong dari tempat-tempat publik yang bisa diakses untuk semua orang, yang itu ramah lingkungan, terus hijau, dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin yang terakhir ini kali ya. Bagaimana sih cara kita sebagai anak-anak muda, teman-teman yang masih potensial bisa mengawal Yogyakarta itu lebih baik, lebih hijau, asri lingkungannya. Sebenarnya banyak hal yang masih bisa kita lakukan, masih banyak banget. Kalian bisa bergabung ke komunitas-komunitas yang sekiranya kalian punya passion di sana, atau kalian membantu riset-riset pemerintah, memberikan masukan, memberikan insight-insight baru untuk komunitas, untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ke depannya. Yang paling penting juga adalah selalu update dan peka dengan keadaan sekitar. Itu hal kecil tapi sangat-sangat diperlukan oleh setiap individu ya. Jadi semisal ada sampah, nah ini sampah nih, saya belum menyentuh sampah ya. Sampah di Jogja ini juga overload, kalau teman-teman tahu. Kalau belum pernah jalan-jalan ke Piungan, harus banget jalan-jalan ke sana, merasakan gimana di sana itu udah sangat-sangat overload sampah kiriman dari kita, terutama dari kota Jogja. Sedangkan setelah kita konfirmasi ke DLH waktu itu, ternyata perencanaan untuk penambahan itu aja belum ada. Walaupun sebenarnya penambahan luasan tempat tampungan sampah itu bukan satu hal yang
paling efektif, bukan satu hal yang diharapkan. Karena kalau semisal kita akan menambah luasan, itu artinya kita akan berharap sampah masih banyak tempat yang bisa kita, maksudnya masih banyak lahan yang kita masih bisa buat tampungan sampah, dan seterusnya akan lama-lama juga masalahnya akan sama seperti sebelumnya. Ya solusinya mungkin itu tadi, penerapan teknologi tepat guna, terus penyadaran masyarakat lewat komunitas-komunitas, lewat individu, terus dari penerapan teknologi tepat guna tadi mungkin dari teman-teman bisa buat kolaborasi buat aplikasi atau buat satu gerakan seperti itu. Yang lainnya mungkin bisa nanti kita ngobrol waktu sesi tanya jawab kali ya. Gitu aja. Terima kasih banyak, maaf kalau membingungkan atau seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Kalau belum ada yang mau bertanya, biar aku yang nanya. Ya. Sebenarnya aku punya pertanyaan nih, Mas. Itu Mas Wega. Tentang turunnya permukaan air tanah. Itu kan salah satu faktornya tuh karena banyak banget bangunan-bangunan yang dibangun ya. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya nih, RTH itu semakin ditambah, misal ini, yang katanya nggak mungkin tadi ya. Misal tuh RTH tuh makin ditambah. Bukan nggak mungkin, cuman sangat-sangat susah dan susah ya. Oke. Apa air tanah tuh bisa naik dengan sendirinya seiring dengan banyaknya pohon di Jogja, apa gimana itu? Oke. Saya mungkin pertanyaan satu itu dulu aja kali ya. Masih dijawab? Satu dulu aja. Sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya. Sebenarnya di kolom chat juga boleh tahu nanya, nggak apa-apa sih. Santai aja ya, Mas. Iya, itu. Oke, jadi kalau yang saya tahu itu penerapan RTBL itu rencana tata bangunan dan lingkungan di Jogja itu implementasinya masih jauh dari kata sempurna sih kalau saya bisa bilang. Kenapa? Karena kalau kita cek di RTBL itu mungkin bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan seperti mall, hotel, dan mungkin juga perumahan, itu banyak yang masih menyalahi luasan daerah yang harusnya dibangun dan tidak. Itu yang pertama. Dan kedua, RTH itu sangat berpengaruh banget sama penurunan air tanah. Karena RTH itu kan fungsinya salah satunya juga menyimpan air ya, menyimpan air dalam tanah. Terus dia juga sebagai penampung air di saat musim kemarau. Nah, sayangnya di Jogja itu tadi untuk mendapatkan RTH atau lahan hijau yang cukup luas untuk menampung air tersebut tuh masih sangat sedikit. Untuk RTH publik aja kita masih sekitaran 12-13% dari yang seharusnya 30%. Kalau bilang RTH privat itu semisal kayak sawah, terus lahan rumah orang, halaman rumah orang seperti itu belum begitu efektif untuk penyimpanan. Ya itu bisa juga untuk penyimpanan air tanah, cuman masih jauh dari kata efektif jika dibandingkan dengan RTH publik, misal hutan kota atau taman kota seperti itu. Juga pengeboran sumur tanah yang mungkin tidak sesuai aturan ya, tidak sesuai aturan, harusnya sekian meter tapi mereka melanggar lebih dalam atau seperti itu juga bisa menyebabkan penurunan air tanah.
Itu yang saya tahu sampai saat ini sih. Mungkin kalau ada teman-teman dari sipil atau ini yang mau menambahkan juga boleh Pak. Oke, bagus-bagus Mas. Mungkin Mas Vega katanya mau bertanya, mungkin bisa langsung di sini. Nah, dia. Ya, oke. Makasih Mbak Uli ya waktunya. Luar biasa pemaparan dari Mas Wahyu. Jadinya kami kalau gerak atau kita gerak itu biasanya kita ada patokannya. Yaitu kalau misalkan di negara Indonesia, patokannya adalah Undang-Undang Dasar Pasal 1 negara kita adalah negara hukum. Kemudian basicnya orang lingkungan, dasarnya banget, itu pasal 33 ayat 4, segala jenis pembangunan harus berwawasan lingkungan. Nah, di Indonesia, kita di lingkungan itu ada Konferensi of Paris, kemudian di dunia internasional ya, kita sepakat di sana, kemudian diratifikasi oleh Indonesia di pasal di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 ya tentang ratifikasi Perjanjian Paris. Jadi waktu pemerintahan Jokowi di Nawacita 9 aksi pembangunannya. Nah kemudian saya sedikit kaget tadi Mas Wahyu menyatakan bahwa di pembangunan Jogja itu lingkungan masih sekedar mandatori dari nasional. Nah pertanyaannya yang pertama Climate itu change ya, sorry bukan lingkungan tapi tentang climate change. tentang khusus climate change-nya ya. Ya. Nah, kalau climate change itu kita di Undang-Undang Lingkungan itu salah satunya kenapa diadakan undang-undang itu karena memang kita menahan laju global warming yang nanti efeknya juga ke climate change. Nah, jadi mengacu dari pasal 334 bahwa segala jenis pembangunan harus berwawasan lingkungan dan di Jogja itu katanya belum menimbang climate change itu pendapat Mas Wahyu gimana dan seharusnya dicantumkan di mana? Dan saya masih belum paham ya kalau di Jogja sendiri saya belum mempelajari lebih lanjut di tata ruang Jogja. Jadi kalau di Jogja sendiri itu dan kayak sistemnya perundang-undangan di tata ruang itu seperti apa kayak proyek dia ada Jakstranas kalau nggak salah ya. Terus kemudian nanti dari Jakstranas itu apakah diturunkan, kemudian di Jogja diturunkan di Jogja, terus kemudian apakah dibuatkan proyek yang daerah, kemudian turunan-turunannya itu kayak gimana aja. Sehingga kalau misalkan kita lihat, tadi kayak Mas Wahyu bilang, di sini ada proyek strategis bandara, terus jadi kereta, terus kemudian di RTH masih belum. Itu tuh kerangka acuannya yang di mana ya kalau di daerah Jogja ya. Dan kemudian ditambah lagi di Jogja istimewa tadi. Nah, kemudian konsekuensi dari Jogja istimewa yang mereka menggunakan sosial budaya kayak gitu itu Jogja ini menerbitkan aturan yang gimana. Nah, kemudian yang nomor 2 tadi sempat disebutkan bahwa di Jogja yang sekelas Jogja yang menurut saya itu masih lebih merakyat daripada termasuk yang lebih merakyat. Jadi ramah kepada masyarakat yang pemerintah masyarakatnya saya pikir termasuk yang ramah. Tapi ternyata tadi ada pernyataan bahwa masyarakat pun kebijakan pemerintah Jogja itu nggak berpihak kepada masyarakat. Masyarakat lahannya nanti dihilangkan atau nanti masyarakatnya yang jadi buruh. Ini saya pikir sama seperti kondisi nasional bahwa sekarang itu banyak ya di nasional itu undang-undang yang mempersilahkan atau menggelar karpet merah untuk investor asing yang sangat besar ya karpet merah. Sedangkan karpet merah untuk masyarakat lokal ini nggak sangat kecil bahkan kadang nggak ada gitu. Jadi kita tuh memprioritaskan investor. Sedangkan masyarakat lokal bisa dibilang terabaikan. Nah, jadi itu kira-kira solusinya seperti apa. Kemudian nomor 3 tadi disebutkan sumber air, kemudian sumber air untuk proyek strategis nasional di Jogja itu
tadi Mas Wahyu bilang teman kita mesti tahu gitu. Nah, kalau boleh saya minta paparin lebih lanjut. Sebetulnya saya sempat dengar air kita tuh impor. Nah, itu sebetulnya gimana yang sebenarnya gitu? Air kita itu sumber air di Yogyakarta karena impor dari Klaten, Magelang, sama Purworejo. Nah, itu gimana? Apakah betul berita itu atau gimana? Impor dari negara sendiri ya. Impor dari kota Impor sebelah. dari daerah sebelah. Ya, kota sebelah maksudnya. Monggo, makasih Mbak Aulia. Monggo Mbak Aulia. Ya, makasih Mas Vega. Pertanyaannya ada 3 nih. Mau langsung dijawab Mas Wahyu? Boleh. Oke, Boleh. silakan. Oke. Jadi waktu itu kami bekerja sama dengan KUCI ya. Itu suatu organisasi khusus climate change dan gender, karena kebetulan kerjasama juga untuk melihat partisipasi dari masyarakat terhadap climate change di Jogja itu seperti apa. Nah, saya ulangi lagi, tadi ada 3 narasumber ya. Yang pertama itu narasumber yang sebagai variabel itu ada dari Bapeda, terus ada dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPM PP Kota Jogja. Nah, di situ kami meriset ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk kita bisa mengatakan sebenarnya perencanaan tentang climate change secara khusus itu sudah sejauh apa sih di Jogja, sudah melibatkan seberapa luas sih orang, seperti itu. Nah, ternyata didapatkan bahwa integrasi tadi itu belum ada. Kalau teman-teman mau cek antara DLH dan DLH itu kan menangani khusus lingkungan, di mana nanti eksekusinya itu biasanya melalui PU, pelaksana tugasnya. Pelaksana tugas khusus untuk fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan penerapan lingkungan bersih, sehat, asri, seperti itu. Kalau Bapeda itu menangani bagian perencanaan pembangunannya. Jadi seharusnya kerjanya itu kan Bapeda itu bisa dapat usulan program dari DLH, atau Bapeda itu mengarahkan untuk instansi-instansi mengeksekusi program-program yang ada, yang sudah direncanakan, dikoordinasikan bersama. Nah, harapan kami waktu ada riset itu, Bapeda sebagai Badan Pembangunan Daerah yang notabene harusnya mengkoordinasi seluruh instansi kerja di pemerintahan untuk menangani khususnya climate change, itu ternyata belum secara signifikan ada. Nah, tadi pertanyaannya gimana sih harusnya diturunkan agar climate change ini ada khusus aturannya di pemerintah. Nah, setelah kami cross check ke DLH pun ternyata tugas-tugasnya itu hanya bersifat mandatori, bukan hanya sih, sebagian besar itu bersifat mandatori dari pemerintah pusat, yang dimana berarti Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLHK. Ada beberapa inovasi program yang sedikit hampir menyasar ke climate change, seperti kampung hijau, apa sih namanya, kampung hijau ya kalau nggak salah ya, yang program yang sudah beberapa daerah kampung dilaksanakan itu. Terus ada juga lorong sayur. Nah itu, ada juga lorong sayur, terus untuk fasilitas umum ada beberapa hal yang dilakukan, seperti
pelebaran tempat publik seperti taman dan tempat untuk perindangan. Nah, seharusnya kami itu berharapnya ada integrasi khusus di mana Bapeda mungkin sebagai koordinator utamanya untuk melaksanakan tadi itu usaha perencanaan khusus di perubahan iklim, karena menurut penelitian kami climate change di Jogja khususnya itu udah sangat urgent untuk direspon, sehingga perlu ada integrasi khusus di pemerintahan. Nah, yang tadinya mandatorinya hanya berupa, yang dari pusat itu hanya berupa program nasional yang diturunkan ke daerah, seharusnya bisa nanti dari nasional dengan mengacu tadi peraturan Undang-Undang Nomor 33 tadi dengan Paris Agreement, bisa dibuat semacam kalau di COVID mungkin ada tugas Satgas khusus COVID. Nah, hampir mirip cara kerjanya mungkin dengan perencanaan climate change, cuman bedanya kalau climate change itu benar-benar menyeluruh dan jangka panjang yang sampai berpuluh-puluh tahun. Kalau di kita itu kan memang perencanaan itu dibaginya hanya 5 tahun, 20 tahun, sedangkan untuk climate change itu dilihatnya nggak bisa cuman hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi harus lebih panjang daripada itu, kalau menurut kami seperti itu. Semoga menjawab ya, nanti bisa ditambahkan lagi. Untuk yang kedua tadi tentang apa tadi Mas, penurunan, sorry, halo? Yang kedua itu yang kerangka Jogja Istimewa itu bagaimana? Yang itu Mas. Oke. Oke, saya ingat. Jadi sebenarnya Jogja Istimewa itu kan adalah turunan saat kita mendeklarasikan sebagai kesultanan ya. Implikasinya pasti kita punya otoritas khusus yang dimana itu turun langsung dari sultan dan mungkin akan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Jogja Istimewa adalah hal yang akhirnya dipilihkan ya, karena kenapa saya bilang seperti itu, karena dalam prosesnya juga melibatkan dari pusat juga yang mengkaji. Teman-teman bisa cek lagi di internet gimana sih proses dulu Jogja, ada apa namanya, nilai-nilai keistimewaan Jogja tuh dari mana sebenarnya asalnya. Misal bisa di cross check lagi waktu dari zaman SBY kalau nggak salah, itu waktu 2012 mereka punya apa namanya, keluar aturan baru tentang keistimewaan Jogja. Pertama kali disahkannya waktu tahun 2012. Nah, kenapa saya bilang tadi belum semuanya kebijakan pemerintah Jogja itu berpihak kepada masyarakat? Saya ngeceknya langsung dari lapangan, langsung dari teman-teman yang ada di pelakunya langsung atau yang terdampak langsung di bawah, bahwasannya masih banyak kok terjadi hal-hal yang menurut mereka mungkin itu kurang adil ya, seperti tadi itu yang setelah saya sampaikan, ada konsolidasi lahan yang tidak berjalan dengan baik secara prosedural, terus pengingkaran aturan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari tanpa monitoring dan sepengetahuan dari pemerintah.
seperti tadi pengambilan air tanah dan penambangan liar itu masih banyak terjadi di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Lalu yang tadi isu tentang import air itu emang benar adanya, bisa dicek, banyak banget berita penelitian yang sudah membahas itu, bahwasanya kita di Jogja itu, nah orang tadi aja yang saya bilang untuk menghidupkan air dan energi dalam tanda kutip untuk keberlangsungan penerangan, terus listrik di daerah Mia itu dapat dari mana-mana sumbernya. Ada, kalau misal air itu dari Purworejo, mereka menambang di daerah Purworejo, terus listriknya entah dari mana yang PLTU itu, terus air pun kita juga sama, banyak yang masih import, terutama Klaten dan Magelang, karena di sana sumber air yang terdekat yang bisa kita jangkau untuk ke kota Jogja. Kalau misal kita daerah Kulon Progo itu kan nggak mungkin untuk kurang efektif kalau misal ngambilnya dari Klaten atau Magelang, makanya mereka ambil dari daerah barat seperti tadi Purworejo dan sekitarnya. Itu memang benar adanya. Dan fakta-fakta lain tentang penurunan air tanah ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada sampaikan bahwa masih banyak penyalahgunaan RTBL, terus RTBL dalam artian tadi luasan bangunan yang seharusnya sekian dibangun sekian, terus seharusnya bisa lebih ramah lingkungan, tapi pada eksekusinya kurang ramah lingkungan, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, makasih Mas Wahyu. Gimana Mas Wega? Kayaknya Mas Wega nih. Nah, gimana Oke, Mas? makasih. Luar biasa ya. Khususnya untuk yang pertanyaan pertama itu masih belum konkret ya kayaknya. Karena gimana tanggapannya, Mas? Ya, itu ya mungkin nanti yang di undang-undang apa tadi ya belum ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau pemuda tata ruang itu udah sering diajakin buat membahas apa namanya tata ruang. Kami Komisi Pemuda juga sering berapa kali diajak apa sih mungkin suaranya nggak jelas, Mas. PUPR itu kadang halo ya. Iya. Nah, putus-putus Mas Ian. Iya. Oh ya udahlah kalau gitu. Oke, next aja kalau gitu. Makasih Mas. Bisa nggak apa-apa, aku paham dikit-dikit. Ya udah next aja, pertanyaan udah oke kok, udah. Ya udah. Harapannya cuman kalau misalkan ada petarung kajian kopi, kita mungkin bisa di kajian karena terintegrasi antara tata ruang dan lingkungan, gitu aja sih. Iya, siap. Makasih Mas Wahyu, sehat-sehat terus. Siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ratu. Saya bacakan aja ya, Mas. Ini izin bertanya, apakah tata ruang Jogja, khususnya dokumen RT/RW-nya itu sendiri, sudah mulai berintegrasi dengan dokumen kajian risiko bencana dan bagaimana implikasinya? Ya, ini menarik nih. Integrasinya sebenarnya udah ada ya, kalau dari RT/RW ke kajian risiko bencana di Jogja. Nanti bisa dicek. Di sana ada indikator-indikator yang bisa di cross check antara yang ada di RT/RW dan kajian dan risiko bencana. Cuman
lagi-lagi kalau cerita tentang implikasinya, saya pernah waktu itu juga waktu di ATR BPN ada bahas tentang kajian risiko bencana ya, khususnya di daerah pesisir selatan dan Merapi. Menurut saya kalau untuk perencanaan di Merapi itu Jogja sudah rapi ya, sudah cukup rapi menzonasinya, terus gimana mereka punya sistem evakuasi dan lain-lain. Cuman yang masih banyak permasalahan itu yang di daerah pesisir. Daerah pesisir berarti terkait dengan risiko bencana tsunami dan gempa ya. Karena gempa bumi itu kan kalau di Jogja secara penelitian ini pusatnya ada di daerah pesisir selatan, Bantul dan sekitarnya. Nah, di sana mungkin Mbak Ratu ini bisa lebih mengkaji di bagian kajian risiko bencana tsunami ya, karena di sana masih rancu untuk antara perencanaan pembangunan daerah pesisir, khususnya tadi itu yang masih polemik itu di daerah sekitaran bandara. Kan pasti ya kalau misal kita logikanya daerah bandara internasional lagi, akan sekitarnya pasti akan cepat banget pembangunannya kan, akan cepat banget pembangunan investasinya dan lain-lain. Nah di sana masih banyak yang harus jadi PR untuk diperbaiki lebih lanjut, karena nanti dampaknya kan akan langsung ke daerah pesisirnya seperti itu. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, gimana Mbak Ratu, udah kejawab belum nih? Oke, kayaknya Mbak Ratu. Sepertinya Mbak Ratunya udah live. Enggak, masih ada, tapi mungkin masih ada. Tahu. Lagi masih ada gitu. Ratu Nabila. Masih ada. Kita ada teman-teman yang mau nanya lagi. Waktu kita masih 20 menitan lagi. Masih banyak waktunya. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Masih ada waktu ya, Mbak? Berapa? Masih. 20 menitan lagi. Oke. Oh. Kalau gitu, aku aja deh yang mau nanya, Mas. Ini kan kayak implikasi dari pembangunan yang terus-terusan ya. Kita katakan mall terus dibangun, terus hotel juga terus dibangun. Itu kan terhadap lingkungannya tuh pasti banyak banget ya implikasinya. Kayak ya salah satunya tuh perubahan iklim tadi, terus menurunnya air tanah. Tapi selain itu, ada nggak sih dampak lainnya gitu yang sebenarnya lebih bisa dijangkau? Dampak lain yang bisa lebih dijangkau. Iya, sama kita gitu. Sebenarnya bisa kita tanggulangi gitu sebagai komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Oke. Kalau menurut saya yang paling bisa dijangkau banget sih yang dekat-dekat dengan kita ya, permasalahan sampah dan transportasi, juga energi. Kita masih banyak loh tadi yang saya sampaikan, beberapa sektor itu masih impor dari kota sebelah. Tapi bisa dipastikan gini sih, kota-kota di Indonesia, terutama kota-kota besar di Indonesia tuh nggak mungkin nggak impor sektor kebutuhan kotanya dari kota-kota sekelilingnya. Itu hampir-hampir nggak mungkin kalau nggak impor. Kayak impor air, listrik, terus kebutuhan pangan, terus import apalagi energi yang tadi, import sampah juga. Kalau sampah kita yang ekspor ya malah ya. Nah, untuk menanggulangi itu tadi, yang paling bisa kita lakukan ya yang paling dekat dengan kita sehari-hari, misal pengurangan sampah, kurangi sampah, terus
kalau bisa jangan mandek di individu kita masing-masing, tapi bikinlah gerakan bersama-sama, berkolaborasi, intinya bersama-sama lah. Karena kalau sendiri itu bisa berjalan, kalau berlari sendiri itu gimana sih itunya? Kuatnya itu loh. Kalau berlari sendiri kita bisa cepat sampai, tapi kalau bersama-sama kita akan lebih banyak yang hal kita yang bisa dapat, seperti itu. Ya gitulah. Nah, selain itu adalah transportasi. Jogja ini kan sebenarnya memang sedikit susah ya kalau untuk direalisasikan untuk transportasi publik oriented. Jadi maksudnya yang berorientasi transportasi publik yang benar-benar semuanya transportasi publik itu akan PR-nya masih sangat panjang banget. Kenapa? Karena yang pertama tadi sosial budaya kita itu kan kita di Jogja ini masih senang banget yang namanya guyub bareng-bareng, terus kayak nggak bisa yang namanya tiba-tiba jalanan itu yang tadinya buat publik terus berubah jadi transportasi oriented seperti itu. Terus juga kebutuhan akan transportasi umum kita itu beda banget sama kota-kota besar yang lainnya. Bayangkan betapa ruginya Trans Jogja itu waktu nggak ada tarikan ini maksudnya potensi dari masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, karena Jogja ini masih kemana-mana masih dekat sebenarnya, jalan sepeda pun sebenarnya bisa, tapi dipaksakan untuk adanya Trans Jogja dengan sistem yang kurang dipersiapkan secara baik. Makanya akhirnya mereka banyak dari pihak Trans Jogja itu merugi. Nanti bisa di-cross check langsung ke Trans Jogjanya. Sudah berapa unit bis yang mereka kurangi dari tahun 2015 sebelumnya sampai sekarang. Itu udah banyak banget, mungkin udah juga banyak banget ininya. Nah, karena tadi tuh sosial culture kita yang belum siap untuk transportasi publik, setidaknya kita sendiri yang punya transportasi umum dikurangin. Jangan semena-mena terus kita setiap hari, setiap waktu pakai transportasi privat yang bermotor dan merusak lingkungan. Mungkin sekali-sekali kita hanya perlu bisa berjalan atau naik sepeda, atau apalah yang bisa kita lakukan yang dimana itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu juga ikut komunitas-komunitas kayak gini, menambah insight baru, itu pasti seperti itu. Oke. Wow. Makasih Mas, sudah dijawab. Terus ini ada pertanyaan baru lagi nih, dari Rida. Bagaimana kaitannya antara tata ruang dan tata guna lahan? Jika dikaitkan dengan pertanian, lahan pertanian selalu menjadi korban atas kebijakan tata ruang. Bagaimana tanggapannya, Mas? Ini semoga aku bisa menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas ya. Ya, emang beda ya antara tata ruang dan tata guna lahan. Lebih gampangnya gini, tata ruang itu wujudnya ada di atas, seperti bangunan, orang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Nah, sedangkan tata guna lahan itu medianya. Kalau misal tanaman itu tadi, tata guna lahan itu pot-potnya gitu. Gimana sih cara kita ngeletakin si tanaman tadi di pot yang baik dan benar. Nah, kenapa tata ruang itu selalu mengorbankan lahan pertanian? Ya itu pasti jelas, karena lahan pertanian itu adalah lahan yang belum terbangun, lahan yang sangat potensial sekali bisa
dialihfungsikan menjadi sebuah bangunan, sebuah objek yang nantinya akan bisa diatur oleh yang namanya tata ruang tadi. Seperti itu. Nah, karena aturan agraria pertanian kita di Indonesia ini masih kurang berpihak pada petani, makanya tata ruang kita itu akhirnya selalu terus-menerus berimplikasi pada hilangnya lahan-lahan pertanian. Nggak hanya di Jogja, hampir semua di daerah di Indonesia kasusnya sama seperti itu. Gitu. Intinya pertanian itu sangat penting untuk dipertahankan, juga sangat riskan untuk bisa hilang sewaktu-waktu. Gitu. Oke. Udah, Mas? Udah. Oke. Gimana Mbak Rida jawabannya? Oke. Sepi lagi ya ini. Korinda dia. Tata ruang. Sebenarnya ini cukup menarik ya, karena aku juga baru dengar pertama kali sih tentang tata ruang itu letaknya di mana. Terus jadi tuh kadang bingung aja sih, sambungannya tata ruang dengan lingkungan itu kaitannya di mana ya? Apa cuman dampaknya doang gitu? Kayaknya tuh setiap bahas lingkungan pasti nyinggung tata ruang gitu. Iya, pasti banget. Kalau kita bahas tata ruang, pasti bahas lingkungan. Terus, sebentar ya, sebentar. Ada. Izin bentar. Oke. Oh ya, teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya. Gak apa-apa, kita habiskan 10 menit terakhir untuk diskusi. Mungkin ada yang masih penasaran tentang tata ruang itu seperti apa. Karena, mana ya, aku juga baru tahu sih. Ya, gimana tadi kaitan tata ruang dan lingkungan? Iya, kenapa mereka itu selalu berkaitan? Ya jelas selalu berkaitan, Mas. Soalnya, kok Mas jadi Mbak? Ya tadi yang saya udah ceritakan tadi, tata ruang itu kan gampangannya menata objek-objek yang ada di atas tanah tadi, objek apapun, bisa objek yang terlihat maupun tidak terlihat itu masih tidak terlihat, maksudnya kayak sosial budayanya dan perekonomiannya, juga tentang bangunan, hal-hal yang sifatnya itu solid seperti tanaman, terus rumah, bangunan, kantor, dan lain-lain. Lingkungan itu ada di di dalamnya justru, di dalamnya tata ruang tadi. Harusnya kalau ngomongin tata ruang, bahas tata ruang, harus selalu mengkaitkannya dengan lingkungan. Karena itu akan saling terkait, juga saling memberikan dampak satu sama lain. Kayaknya gitu sih. Gimana? Oke, masuk. Sedikit, ya. Oke, teman-teman masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ayo dong, nanya. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham tentang lingkungan dan tata ruang itu seperti apa. Ini nih ada teman diskusikan. Mas Ale nih. Teman dari Petarung. Ayo Mas. Mas siapa tadi? Ale. Mas Ale. Mas Ale mungkin mau bertanya. Atau ngasih pengalaman dia waktu di Kalimantan. Oh, bisa banget itu. Mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang tata ruang, Mas Ale. Bisa menambahkan dan kita diskusi lagi. Biar nggak sampai sini doang gitu. Iya. Oke, kayaknya Mas Kalau Ale boleh tahu, kalau Kophi, ya saya jadi yang bertanya sekarang. nggak apa-apa. Aduh, nervous nih aku. Kalau di Kophi itu ada
secara khusus gitu melakukan riset apa gitu yang bisa jadi masukan dan insight kami juga, teman-teman di sini. Apa ya, mungkin karena aku juga masih anak baru di kopi, tapi setauku kopi tuh pernah atau mungkin bakal ngelakuin riset di air, tentang air. Air di Jogja tuh kayak gimana sih? Gitu-gitu sih. Oke, Tentang air. masih. Masuk nggak sih? Kenapa? Masuk nggak sih kalau misalnya riset tentang air ke Masuk banget, masuk banget. Nah itu. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi lagi di lain waktu, Mas Wahyu. Iya. Oke. Jalan-jalanlah ke daerah Kulon Progo sama Gunung Kidul pesisir. Oke. Mereka Siap. kalau di kota Jogja pastinya di perkampungan-perkampungan ya, perkampungan-perkampungan belakang hotel atau bangunan-bangunan tinggi atau di pinggiran sungai. Itu daerah-daerah yang cukup recommended untuk diteliti tentang persediaan air. Nah, kalau mau nelitinya tentang sumber-sumber air dan permasalahan air secara makro, itu bisa jalan-jalan tadi ke Klaten atau ke Gunung Kidul daerah pesisir atau Kulon Progo daerah yang daerah pertanian seperti itu. Oh iya, aku masih punya satu pertanyaan nih, Mas. Sebenarnya tadi sebelum diskusi ini, aku sempat searching juga sih tentang tata ruang. Jadi aku mau nanya, penataan tata ruang seperti apa sih yang tidak mengabaikan aspek lingkungan gitu? Lupa menanyakan ini. Oke. Penataan tata ruang apa yang tidak Tata mengabaikan ruang seperti apa yang nggak mengabaikan aspek lingkungan? Singkatnya, tata ruang itu kan semuanya bisa dilihat, sebenarnya bisa dilihat di atas kertas, maksudnya di atas kertas itu ya nyata, kita bisa melihatnya, bisa mengotak-atik, mengaturnya di atas media gitu. Nah, penataan yang sesuai aspek lingkungan itu seperti apa? Kalau di tata ruang itu kan ada aturan-aturan khusus yang memang itu terkait langsung dengan penataan lingkungan juga. Yang pertama tadi, misal dari RTBL-nya, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya. Kalau RTBL berarti ngomongin tentang bagaimana bangunan dan lahan itu bisa saling saling mendukung satu sama lain, tidak menyalahi aturan lingkungan, tidak yang nggak ramah lingkungan. Jadi misal kita bangun sekian, berarti kita harus menyediakan ruang kosong sekian. Kita menebang pohon untuk pembangunan sekian, berarti kita harus menanam tanaman dengan luasan yang sama, bahkan kalau bisa lebih luas. Jadi ada sistem istilahnya insentif dan disinsentif. Apa itu? Insentif itu adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan melakukan sesuatu. Kalau disinsentif itu kerugian yang akan kita dapat saat kita melakukan sesuatu, dalam artian membangun atau merencanakan di tata ruang tersebut. Contohnya insentif tadi adalah seperti ini, kebijakan tentang cetak sawah. Kalau kita mau mencetak sawah sebesar misal berapa hektar, kita bisa dapat pengurangan pajak bangunan sekitar sekian persen.
Nah, dari situ kan berarti bisa mendorong orang-orang bisa lebih banyak mencetak sawah, lahan-lahan pertanian pangan di desa, seperti itu. Kalau disinsentif, seperti yang tadi udah aku ceritakan, kalau kita mau bangun sesuatu yang itu memangkas pohon atau mengurangi daerah resapan air, berarti kita harus menggantinya dengan sekian persen lahan terbuka hijau dan tanaman-tanaman yang harus kita tanam seperti itu. Jadi seperti itu. Mainnya di kebijakan tadi, insentif disinsentif kalau menurut saya. Oke. Oke, bagus sekali. Oke. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya. Mungkin masih ada yang penasaran tentang tata ruang dan lingkungan, kaitannya kayak gimana. Mungkin tentang tata ruang dengan apa ini? Tata guna lahan mungkin. Oke, kayaknya masih sepi. Baiklah. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya, Mas. Apa Mas Wahyu masih ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin cukup sih kalau dari saya. Pesannya cuma itu tadi aja. Banyak jalan-jalan, bikin gerakan, boleh diinisiasi dari individu, lebih-lebih bisa kelompok, bisa bareng-bareng, bisa di komunitas masing-masing. Oke, makasih Mas. Nah, kesimpulannya ya, oh ini, apa ini? Oh, ada PPT-nya nggak ya, Mas? Ini ada yang minta PPT. Nggak ada. Kebetulan materinya hanya dari catatan-catatan, mengumpulkan dari pengalaman, dari materinya dari referensi. Mantap. RT RW-nya bisa di-download di apa namanya, situs Pemda Pemkotnya sih. Oke. Di jurnal UGM juga kayaknya ada, tadi aku sempat baca juga. Ya, di jurnal. Tentang tata ruang. Ya, tadi jadi hari ini kita dapat banyak banget hal yang baru ya, khususnya buat kita yang mungkin belum tahu tata ruang dengan lingkungan itu kaitannya seperti apa. Terima kasih banget buat Mas Wahyu yang udah memaparkan materinya panjang lebar sampai detail masuk lah. Luar biasa sekali. Mungkin kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Wahyu. Aku kembaliin ke Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Lagi di luar angkasa ya? Ya, oke. Terima kasih moderator. Terima kasih Mas Wahyu Aji dari Petarung ya yang udah memberikan kita cukup ilmu. Tadi menarik sekali diskusinya. Kita membahas tentang tata ruang di Yogyakarta, terus kita membahas tentang ruang terbuka hijau, terus daerah wisata, dan lain sebagainya yang menyangkut tata ruang tentunya. Yang paling aku tangkap dari diskusi tadi pesannya Mas Wahyu ya, kita harus banyakin jalan-jalan gitu. Tapi nanti dulu ya, jalan-jalannya ditunda dulu karena ini masih dalam kondisi pandemi. Gimana nih kita sesi foto bareng, Po? Ya. Iya. Oh ya, untuk yang terakhir kita sebelum penutupan ada sesi foto bareng ya untuk teman-teman yang lain. Dinyalain dong apa namanya videonya, cukup beberapa menit aja ya. Oke, ada Indradi, Mas Alfian Hakiki, Mbak atau Mas nih Elida R, Mbak Hoirida, Mas Imam, ayo dong dinyalain dulu videonya ya. Terima kasih Mas Imam udah nyalain buat dokumentasi Kophi. Mbak Uun, Desvin, ya. Oke. Loh, akta.
Ya. Oke. Aku hitung sampai kayaknya yang cewek-cewek nggak pakai hijab ini makanya. Oh, iya. Mbak Hoirida udah. Dadi. Dadi, tunjukkan apelmu Dadi. Ya udah ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sebelumnya Mas Wahyu Aji selaku pemateri dari Petarung Jogja ya. Terima kasih banyak Mas Wahyu atas pemaparannya yang sungguh luar biasa tadi. Begitu juga sama Mbak Aulia Indriani selaku moderator. Terima kasih banyak telah memandu jalannya acara dan juga teman-teman yang bertahan sampai akhir acara ya, walaupun tadi banyak juga yang live di pertengahan acara. Terima kasih sebesar-besarnya. Juga apresiasi buat tim Cangkruan. Terima kasih. Dan juga teman-teman Kophi yang saya banggakan. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.